Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Jumpa lagi di acara One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi. Nah, sahabat inovasi, apa kabar semuanya? Tentunya semua sehat-sehat aja ya. Karena memang pada saat ini kita lagi pandemi, dan jangan sampai lupa tetap kita terapkan protokol kesehatan. Baik, hari ini kita akan membahas inovasi di budidaya, ya, budidaya hortikultura. Nah, nanti untuk lebih jauhnya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Nah, sebelum lebih jauh kita mengulas tentang inovasi ini, di sini telah hadir Bapak Tejo Winarno. Beliau adalah petani inovatif. Nah, yang pada saat beberapa minggu yang lalu kita mengadakan lomba pemilihan inovator Sumatera Selatan. Nah, Bapak Tejo ini merupakan salah satu pemenang Harapan 3 pada saat ajang tersebut. Nah, langsung saja kita sapa. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya, Pak? Sehat, ya. Ya, walaupun pandemi tetap semangat ya, Pak. Semangat, melakukan Bu, semangat. Aktivitas. Iya. Bapak, inovasinya ini budidaya bawang merah di lahan kering. Betul, Bu. Dengan sistem irigasi pipa selang drip dan siram sprinkler. Betul, betul. Nah, sahabat inovasi, penasaran kan? Nah, Bapak coba diceritakan seperti apa inovasinya. Awalnya kita itu petani karet, Bu. Petani karet. Berhubung seluruhnya masyarakat desa kami itu petani karet semua. Jadi waktu harga karet itu turun, kolaps semua, Bu, ekonominya. Oh, iya benar. Jadi waktu itu 2010 itu saya ngambil keputusan. Jadi saya mendirikan kelompok tani, Bu, yang namanya kelompok tani maju bersama waktu itu. Oh, pada waktu itu ya, Bu. Setelah kelompok tani itu mengumpulkan anggota itu 15, Bu. Sudah keluar suratnya. Kita itu kebingungan masalah tanah. Oh, iya. Sebabnya tanah itu rata-rata semua di situ kan tanaman karet. Tanaman karet, iya. Jadi saya berpikir, kalau begini saya harus mengorbankan kebun karet gitu. Jadi kebun karet masih plat A, Bu, kurang lebih 1 jengkal ini saya tebang itu kurang lebih 10 hektar. Waduh. Kita punya kebun itu 30 hektar, saya tebang yang 10 hektar yang pas, yang bagus-bagus, Bu, yang datar-datar. Di situ saya bagikan dengan anggota kelompok, Bu, sedikit, akhirnya cukup. Nah, di situ timbul komplain masyarakat itu menghina saya tuh habis-habisan, termasuk istri saya sendiri gitu. Ini wong gila, wong lain udah nanam separuh mati, karet sudah produksi ditebang. Ini Tejo Winarno itu benar-benar gila, tapi enggak apa-apa, Pak. Saya enggak apa-apa. Iya. Nah, akhirnya karet semakin jatuh, saya panen bawang itu selalu besar-besaran, Bu. Jadi bawang semongko melon itu terus cabai saya ganti-gantian itu. Jadi mulai sekarang saya aktif di hortikultura. Alhamdulillah selalu dapat bimbingan dari Dinas Pertanian. Oku, Bu. Jadi selalu nyebut kami supaya maju, semua maju. Akhirnya sampai sekarang, sampai masuk TV One, sampai masuk Indosiar, sering, Bu, masuk TV gitu ya, sering. Jadi terus macam itu semua dia sudah mulai ngikuti jejak kami, Bu, sedikit-sedikit. Nah, sekarang sudah saya latih caranya begini-begini, sebab bertani hortikultura itu bukan semudah yang kita bayangkan, Bu. Cara harus paham benar, cara tepat obatnya, tepat bibitnya, tepat lahannya itu harus tepat. Alhamdulillah sekarang ini ekonominya terangkat, Bu. Jadi tidak mengharapkan satu komoditas karet. Oh, jadi pada saat jatuh bangun Bapak merintis lahan itu, Pak, tentunya ada pengorbanannya yang 10 hektar. Betul. Betul. Belum lagi ini ya, Pak, komentar-komentar dari
tetangga, termasuk istri ya Pak ya? Sebab sangat berat Bu, habis ditebang itu kan batang sudah besar-besar begini Bu. Harus digali pakai cangkul itu, jadi manual semua, itu semua yang berapa ribu batang itu kita gali semua, kita keluarkan, baru kita olah. Terus alhamdulillah kita sudah mulai maju, dapat bantuan jonder dari dinas, segala mesin apa tuh dapat bantuan gitu. Jadi kita selalu modern Bu ke depannya itu. Jadi kita bukan pakai siram-siram lagi, bukan pakai gembor lagi. Dulunya pakai drip. Ini ada perkembangan baru pakai splenker. Kemarin saya belikan splenker sampai habis 20 juta kemarin itu supaya masyarakat kita itu ringan kerjanya itu. Gitu. Nah, yang sekarang yang ditanam hortikultura itu bawang aja atau tidak ada? Bu, tidak. Bawang merah, semongko, melon, cabai, jadi rotasi ganti-gantian Bu. Jadi ganti-gantian tetap, tapi tanamannya tuh ini ya Pak, tanaman hortikultura. Betul. Yang karet tadi masih ada ya Pak? Masih ada. Dan nanti Bapak marah, abi karetnya dihilangin Pak, semuanya jadi horti. Tetap ini ya Pak ya, karena memang namanya ya memang karet itu kan turun naik ya Pak, kadang naik, kadang turun, tapi memang kita harus memilih alternatif ya Pak, supaya nggak terpaku pada satu komoditi. Betul. Nah, ini Bapak tadi kan sudah punya lahan tuh. Siap. Nah, ternyata ini Bapak punya. Nah, ide muncul inovasi ini Pak, sistem irigasi pipa selang drip ini dari mana? Sebab kita kan lahan kering Bu ya, bukan kayak di Brebes lahan di sawah digali itu tidak, kita lahan kering. Jadi harapan kita itu satu-satunya itu cuma dari embung. Jadi kebenaran dari Dinas Pertanian itu dibantu embung Bu. Jadi embung itu kita pasang mesin, kita naikkan ke ke tanaman Bu, ke atas gitu. Embungnya di bawah dinaikkan pakai mesin itu, pakai splenker atau pipa drip gitu, selang drip itu. Ya, ini idenya muncul maksudnya dari Bapak sendiri atau dari masukan atau saran-saran dari Dinas Pertanian atau tidak. Gimana Pak? Dari saya sendiri Bu. Dari Bapak sendiri ya. Dulunya itu kan kita lahan kering, cuma pakai gembor atau pakai selang itu tidak akan basah, tidak akan mampu basahin. Terus saya cari ide, kebenaran saya itu lewat itu ada pembibitan kelapa sawit Bu. Pembibitan kelapa sawit, jadi pembibitan kelapa sawit itu 1 hektar dibuka keran itu 1 hektar itu bisa kesiram semua pakai selang koriko itu Bu. Iya. Nah waktu itu saya datangi, ini caranya begini, ini yang ada di mana barang macam ini kan masih langka Bu di sana. Akhirnya ada di Palembang sini. Saya beli, saya rancang caranya. Jadi sekarang kalau saya buka 1 hektar itu waktu dulu Bu, sekarang lebih jangan buka 1 hektar kita buka macam hujan semua gitu. Hujan semua gitu. Jadi kalau dulu sebelum ketemu inovasi ini Bapak siramnya manual? Manual Bu, kadang-kadang pakai gembor itu kan dapat 1 jalur sudah capek Bu. Itu 1 hektar biasa kalau dulu berapa ini? 1 hektar itu kalau ada orang 3 itu 1 hari enggak juga Bu. Butuh waktu berhari-hari ya Pak ya? Berapa hektar pun 1 hari sudah tembus alhamdulillah. Gitu ya, dan orangnya juga nggak banyak capek, Pak ya? Nggak banyak gitu. Nah kalau untuk pada saat Bapak, saya mau bikin ini, ada dinas-dinas terkait atau pihak lain yang terlibat Pak? Tidak ada. Cuma di Bapak sendiri? Kalau dinas pertanian aku? Beliau itu kan cuma kadang-kadang begini ya Bu ya, waktu bibit datang ada bantuan, terus kadang-kadang dibantu pupuk, walaupun tidak full kadang-kadang untuk merangsang petani itu stimulan Bu namanya itu kan enggak harus full gitu. Jadi petani sebagian itu ya harus keluarkan sendiri Bu untuk beli pupuk, beli bibit yang kekurangannya gitu. Secara teknis Bapak bersama tim ya melakukan ini. Oke Pak, setelah ada inovasi ini tentu ini banyak sekali ya Pak manfaatnya yang kita dapatkan ya, terutama para petani di sana. Nah, apa saja nih Pak manfaatnya? Manfaatnya cukup bermanfaat Bu. Dulunya kita itu tergantung kehidupan itu dari karet.
sakit ya di karet, anak sekolah dari karet, untuk makan dari karet. Jadi sekarang ini sudah ekonomi kita sudah tidak goncang lagi Bu, sebab banyak sumbernya, dari bisa nanam cabai, bisa nanam semongko, bisa nanam melon, bisa nanam bawang. Jadi rata-rata petani karet di daerah Bapak itu sudah punya lahan horti semua ya Pak? Sebagian, makanya ini kita anjurkan kalau bisa ayolah ikut saya, contohlah saya. Ya karena memang ini cukup Pak, menguntungkan ya, karena tidak tergantung pada satu sektor pertanian ya, satu komoditi. Dulunya itu begini Bu, kalau musim mau lebaran mau ke Jawa dulu kan kita tuh bingungnya ya tetap mengandalkan dari karet ini. Kalau sekarang tidak Bu, sayang. Kapanpun mau ke Jawa? Mau ke Jawa, lebaran mau ke 2 bulan sebelumnya saya nanam semangko dengan melon. Itu harganya tinggi, 1 kali panen sudah satu keluarga bisa ke Jawa, main ke Jawa gitu. Jadi sudah ada modal ya Pak? Kalau kemarin karena cuma karet menunggu hasil karet baru ke Jawa. Gitu ya Pak. Nah kalau berbicara dari inovasi Bapak ini menggunakan irigasi pipa selang drip ini ya? Iya kan, ini yang menjadi inovasi ya Pak? Betul. Nah itu keunggulan sendiri apa? Atau apakah harganya lebih terjangkau atau mudah didapat bahan-bahannya itu dari barang-barang yang yang nggak terpakai atau seperti apa Pak keunggulannya? Begini, keunggulannya ya Bu ya, barang ini kita rancang 1 kali. Saya ngerancang ini mulai tahun 2012 sampai sekarang masih bagus. Gitu Bu, awet, ekonomi, terus sangat-sangat membantu petani Bu, sangat membantu. Sebab ya itu tadi aku ceritakan, sebab bagaimanapun hebatnya kalau pengairan itu tidak nyukupi standar, tidak akan produksi yang memuaskan, itu aja petani itu. Tentu saja untuk pembuatannya juga tidak ini ya Pak, tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Jadi memang siapapun yang mau bisa melakukan itu, tinggal bagaimana nanti teknik mesinnya Pak ya mungkin. Dari mesinnya mungkin itu ya. Kalau dari segi bahannya mudah didapat. Mudah didapat Bu, mudah didapat. Dan tersedia bahannya itu banyak, kayak karet ban bekas dan sebagainya, itu bisa didapat semua gampang gitu. Iya Pak. Jadi memang semuanya sudah ada, tinggal kita mau apa enggak gitu. Iya, betul. Nah, itu tadi berbicara keunggulannya Pak. Kalau dari hambatannya, nah ini tak sampai inovasi, mungkin penasaran ya, apa sih Pak hambatannya waktu Bapak bikin inovasi ini? Hambatannya dulu sebelum dibantu dengan dinas itu berupa embung ya Bu ya, penampungan air. Kita sering-sering itu kehabisan air dulunya itu. Kan musim kemarau kan kering ya Bu ya. Iya benar. Berhubung sekarang ini sudah dibantu embung, jadi air itu tidak kekurangan lagi. Jadi kalau dari segi pembuatan inovasinya, perakitan alat ini ya Pak, itu nggak ada hambatan sama sekali, karena semua bahan ada di sini ya Pak ya. Ada Bu. Ya. Cuman memang waktu mencoba ada beberapa kali percobaan ya Pak ya. Pasti gagal itu pasti, tapi kan kita istilahnya belajar dari alam lah Bu istilahnya. Gagalnya itu apa Pak ya? Gagalnya kadang-kadang sudah dipasang begini-begini, itu airnya itu kurang maksimal gitu, harus dirubah lagi begini, itu hal yang biasa. Itu ya Pak ya. Ini memang try and error dulu ya Pak ya, nggak langsung bisa, apalagi kalau untuk menjangkau luasan lahan yang besar gitu. Luasan tanah sekian itu harus dipasang sekian, kadang-kadang itu pasang sekian, belum maksimal, harus dirubah lagi, cuma itu aja. Gitu aja, tapi itu menjadi satu tantangan tersendiri ya Pak ya. Betul Bu. Ya. Nah kalau untuk kerjasama Pak, mungkin sudah ada daerah lain atau mau
atau dari dinas-dinas lain mau kerjasama dengan Bapak untuk terkait replikasi inovasi ini sudah ada? Ada, boleh. Kalau sejauh ini? Sejauh ini kadang-kadang kita ini kan cuma dari kawan-kawan kelompok-kelompok lain gitu datang belajar ya gitu, banyak yang kelompok-kelompok lain itu datang ke kelompok kami belajar gini. Itu aja. Jadi Bapak intinya sebagai narasumber untuk ini ya Pak ya. Terus kadang-kadang ada mahasiswa-mahasiswi itu yang kuliah KKN itu atau nyusun skripsi itu minta apa kamu minta apa ke melon atau ke cabai apa ya sudah saya kasih arahan. Tepat tidak fiktif itu ya. Nah, kalau untuk pengembangannya sendiri Pak, jadi kan mungkin ini sudah ada nih inovasi Bapak, pakai sprinkler, pakai pipa gitu. Mungkin ada pengembangan apa lagi gitu? Apa mau dikerjasamakan dengan siapa? Belum? Ini rencana saya ke depan mulai bulan 3 nanti Bu, saya ini mau mengembangkan yang namanya greenhouse, tapi bahannya dari bambu, bukan ya namanya untuk supaya biayanya agak rendah. Jadi bambu itu di desa kami itu sangat terbuang-buang, sangat murah sekali. Jadi untuk rangkaian itu nanti saya pakai bambu. Plastik UV itu kita harus beli di Jawa. Dan kelambunya dan selambunya itu rencana saya. Pak Tejo mungkin ada yang mau disampaikan pada sahabat inovasi di rumah? Yang saya sampaikan, ayolah rekan-rekan petani. Jangan kita tuh ngandalkan satu komoditas yaitu karet atau kelapa sawit. Ayolah ikuti jejak saya, kita menanam tanaman yang lain, yang jenisnya yang bermacam-macam. Insya Allah kehidupan kamu akan sejahtera. Itu aja. Oke, baik. Sahabat inovasi, bagi sahabat-sahabat yang tertarik dengan inovasi ini, sahabat inovasi bisa menghubungi kami di kantor Balitbangda Provinsi Sumsel, dan tentunya kami akan langsung menghubungkan dengan Pak Tejo, sang inovator kita hari ini. Nah, oke, baik, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, bermanfaat tentunya, dan untuk sahabat inovasi teruslah berinovasi karena kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di acara One Day One Innovation. Salam inovasi.